Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abrar Taraib. Sekarang kita akan menjelaskan tentang struktur sel hewan. Ya, ini saya membuat modelan dari styrofoam dan plastisin. Oke, yang pertama ini adalah membran sel. Ini ada yang warna putih, ini namanya membran sel. Membran sel itu adalah pembungkus sel pada bagian luar, ya, berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, dan juga sebagai pembungkus atau pelindung sel, dan juga berfungsi sebagai menerima rangsangan dari luar. Oke, yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan berbentuk seperti gel. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Oke, yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau perbedaan halus dan kasar itu adalah, kalau yang kasar itu ada ribosomnya, kalau yang halus tidak ada. Dan fungsi mereka berdua juga berbeda. Kalau yang kasar itu berfungsi sebagai sintesis protein, kalau yang halus sebagai sintesis lemak. Oke, yang selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel yang terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Dan mitokondria ini mempunyai fungsi sebagai alat respirasi seluler dan juga sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Oke, yang selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantong terikat di dalam membran sel yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Ribosom ini berfungsi sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, dan juga dia berfungsi sebagai penghancur organel sel yang telah rusak. Oke, yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom yang ada di sel ini berfungsi sama dengan ribosom yang ada di retikulum endoplasma yang kasar, yaitu berfungsi sebagai sintesis protein. Oke, yang selanjutnya adalah sentriol. Sentriol ini mengambil peran dalam pembuahan sel dan dalam pembentukan siliga dan flagella. Oke, yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang diikatkan dengan fungsi akrasi sel. Makanya dia mempunyai fungsi sebagai untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, dan membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Oke, yang selanjutnya ada nukleus. Ini adalah organel terkecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Nukleus ini memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat terjadi replikasi, yang kedua menyimpan informasi genetik, yang ketiga untuk menjaga integritas gen-gen, yang keempat mendukung nukleus. Dan yang apa nanti ditinggal penting. Nukleus adalah organel sel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein.